Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rifka Anjani dengan NIM 240501300026. Saya Amelia Rahmawati dengan NIM 240501300027. Kami dari Prodi Pendidikan Tata Boga kelas A. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Novi Trilisiana, MPD. Kami akan membahas tentang pro dan kontra mengenai kurikulum fleksibel dan kurikulum terpusat. Sebelumnya, apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Kurikulum tidak hanya mencangkup materi pelajaran yang akan diajarkan di kelas, tetapi juga semua aktivitas dan pengalaman yang dirancang untuk membantu siswa mencapai tujuan pendidikan mereka. Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhi Indonesia tuh sering berganti kurikulum? Yang pertama itu ada perkembangan sosial dan politik, yang kedua perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi, yang ketiga ada kebutuhan dan tuntutan zaman, yang keempat evaluasi dan penyempurnaan, yang kelima pengaruh global. Perubahan kurikulum ini adalah proses yang normal yang terjadi di banyak negara sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan menyesuaikan dengan perubahan zaman. Contoh dari kurikulum yang ada di Indonesia adalah kurikulum terpusat dan kurikulum fleksibel. Kedua kurikulum ini merupakan kurikulum yang bertentangan dalam proses penyelenggaraannya. Nah, yang pertama itu ada kurikulum terpusat. Kurikulum terpusat merupakan sistem pendidikan di mana standar, konten, dan metode pembelajarannya ditetapkan secara nasional oleh otoritas pusat dan diterapkan secara uniform di semua institusi pendidikan. Nah, contohnya itu ada kurikulum 13. Dan standar pendidikan yang konsisten dengan adanya standar nasional ini, kualitas pendidikan dapat lebih seragam di berbagai wilayah. Ini menjamin bahwa setiap siswa mendapatkan pendidikan yang setara tanpa memandang lokasi geografis. Jadi semua siswa tuh bakal dapetin pendidikan yang sama. Kemudian itu ada kurikulum fleksibel. Kurikulum fleksibel ini adalah sistem pendidikan di mana sekolah atau guru memiliki kebebasan lebih dalam menyusun dan menyesuaikan materi serta metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dan kondisi lokal. Contohnya itu adalah kurikulum merdeka. Namun, kurikulum terpusat itu yang tadi dijelaskan oleh Amel itu cenderung kaku sehingga kurang memberikan ruang untuk inovasi atau penyesuaian dengan kebutuhan lokal atau karakteristik siswa di daerah tertentu. Sedangkan kurikulum fleksibel itu memungkinkan penyesuaian dengan gaya belajar individu, kebutuhan khusus siswa, serta potensi dan minat bakat yang berbeda-beda. Tapi ya tanpa standar yang jelas dan seragam, ada resiko bahwa kualitas pendidikan akan bervariasi antar sekolah atau wilayah. Sekolah di daerah yang kurang berkembang mungkin nggak dapat akses ke sumber yang dengan daya yang sama dengan sekolah di kota. Dan kalau kita pakai kurikulum terpusat tuh, pemerintah atau otoritas pusat dapat memantau dan mengendalikan mutu pendidikan dengan lebih baik melalui regulasi dan evaluasi yang jelas. Jadi nggak ada tuh kesetimbangan sosial di antara. Tapi ya, setiap siswa itu kan memiliki gaya belajar dan potensi itu yang berbeda-beda, sehingga satu standar yang sama mungkin tidak akan efektif untuk semua siswa. Ada kebebasan dalam menyusun kurikulum sekolah, dan guru dapat bereksperimen. Itu merupakan salah satu kelebihan yang ada dalam kurikulum fleksibel, sehingga dengan adanya kebebasan ini dapat bereksperimen dengan menggunakan metode pengajaran yang baru, teknologi, dan pendekatan yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Tapi kalau kayak gitu, kesulitan dalam evaluasi nasional kita nih bakal susah gitu loh buat
evaluasi nasionalnya karena kurikulum yang bervariasi sulit untuk melakukan evaluasi atau ujian standar secara nasional yang bisa berdampak pada akreditasi dan mobilitas siswa. Nah, karena penyebaran sumber dayanya itu nggak adil, kalau di kurikulum terpusat itu memungkinkan kita untuk distribusi materi dan sumber daya yang lebih efisien dan merata, terutama di daerah yang kurang memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Tapi kurikulum terpusat itu kurang responsif terhadap perubahan. Kurikulum yang ditetapkan secara terpusat seringkali lambat dalam menanggapi perkembangan teknologi ataupun perubahan dalam dunia kerja, karena perubahan besar membutuhkan persetujuan dan proses yang panjang. Sedangkan dalam kurikulum fleksibel ini responsif terhadap perubahan. Kurikulum fleksibel memungkinkan sekolah untuk cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, atau kebutuhan pusat tenaga kerja. Tapi di kurikulum fleksibel itu bakal nambah beban bagi guru sama sekolah. Guru dan sekolah harus merancang kurikulum sendiri yang membutuhkan waktu, sumber daya, kemampuan yang mungkin nggak dimiliki oleh semua institusi pendidikan. Ini bakal nyusahin juga buat murid yang bakal pindah-pindah sekolah karena di setiap sekolah itu beda mobilitasnya. Nah, justru karena jika kurikulumnya itu sama nih di seluruh wilayah, siswa yang pindah sekolah nggak akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan materi yang diajarkan. Jadi udah gampang gitu buat beradaptasinya. Iya sih, tapi di Indonesia ini kan memiliki berbagai budaya lokal ya, kayak misal budaya Jawa dengan budaya Sumatera pastinya beda. Kurikulum terpusat ini ada kemungkinan potensi tumpang tindih dengan budaya lokal. Kurikulum terpusat mungkin tidak memperhatikan kearifan lokal atau konteks budaya setempat sehingga kurang relevan untuk berbagai wilayah. Sedangkan kurikulum fleksibel ini lebih fleksibel loh. Sekolah dapat menyesuaikan kurikulum dengan kearifan lokal, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga pendidikan menjadi lebih relevan. Nah, tapi dengan begitu ya, potensi ketidakadilannya itu bakal ada. Kurikulum fleksibel bisa menciptakan kesenjangan pendidikan, di mana sekolah-sekolah dengan sumber daya lebih baik mampu menyediakan pendidikan yang lebih berkualitas dibanding sekolah yang sumber daya terbatas. Jadi sekolah dengan sumber daya terbatas tuh bakal susah gitu loh buat menyamakannya. Kalau begitu berarti kamu lebih pro yang mana, Mel? Kalau aku sih lebih memilih kurikulum terpusat ya, soalnya itu kayak kita bakal dapat pengalaman yang sama gitu loh di setiap siswa, di setiap sekolah itu bakal sama, jadi nggak ada beda-bedanya tuh. Kalau kamu Kalau aku sih sebenarnya dua-duanya itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Kalau kurikulum fleksibel ini pasti emang lebih fleksibel diterapkan di sekolah karena dapat menyesuaikan dengan guru dan siswanya masing-masing dan juga budaya lokalnya, tetapi kayak kurang aja gitu, ada kurangnya pasti. Jadi kita bisa nyimpulin ya Mel, kalau kurikulum terpusat itu mungkin lebih cocok untuk menjamin kesetaraan pendidikan di seluruh wilayah, tetapi kurang fleksibel dalam menyesuaikan dengan kebutuhan lokal atau individu. Sedangkan kurikulum fleksibel itu memberikan ruang inovasi dan adaptasi yang lebih besar, tetapi memerlukan manajemen yang baik agar kualitas pendidikan tidak bervariasi terlalu jauh di setiap wilayah. Nah, jadi pemilihan kurikulum di antara dua jenis kurikulum ini sebaiknya disesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional dan kondisi masing-masing negara dan wilayahnya. Jadi nggak bisa tuh kita lebih milih yang ini, lebih milih yang ini, karena itu harus disesuaikan dengan wilayah kita masing-masing. Benar. Nah, menurut aku nih saran buat kurikulum sistem pendidikan di Indonesia ini, menurutku tuh nggak apa-apa kalau misal kita selalu berganti kurikulum, tetapi kita harus memadai dengan sumber daya manusianya, gurunya, siswanya, serta teknologinya agar nanti kualitas
pendidikan di Indonesia itu semakin maju dan semakin baik. Nah, tidak hanya berganti kurikulum saja, tetapi juga berganti kualitas. Bener banget nih Ul, aku setuju banget sama kamu dengan apa yang semua yang tadi kita udah omongin nih. Nah, segitu aja ya video kita hari ini. Betul, terima kasih untuk Bu Novi dan Amel. Terima kasih sudah mau berargumen dengan saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.